mudah-mudahan jaringannya bagus nih ya Pak Ibu. Baik, nah, ini sudah mulai rekod ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 14 yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang tergabung di Komite Pembelajaran SD Negeri 14 Delta Pawan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu maya lagi ya Pak, tatap maya dalam kegiatan PMO level sekolah yang kedua. Ya kan Pak? Jadi hari ini kita mengadakan kegiatan PMO untuk bulan November. Jadi PMO itu sekali lagi saya sampaikan itu tiap bulan ya Pak. Di kurang lebih di minggu-minggu terakhir di setiap bulan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa hadir Ibu Herawati, koordinator pelatih ahli untuk Kabupaten Ketapang, dan Mas Davi, dan nanti seperti biasa nanti juga mengisi link absensi ya Pak Budi ya. Oke, baik Pak Budi, mungkin untuk sesi pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Budi untuk menyampaikan sesuatu kepada kita semua. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari Bapak pelatih ahli dan juga selamat siang Bapak dan Ibu guru dari SDN 14 Delta Pawan yang tergabung dalam komite pembelajaran SDN 14 Delta Pawan. Pada sore hari ini kita bersama-sama bertemu dalam PMO level sekolah. Jadi saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu guru untuk dapat menyampaikan beberapa informasi tentang kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah sesuai kelas masing-masing atau mata pelajaran masing-masing untuk disampaikan kepada Bapak pelatih ahli. Barangkali ada kendala, mudah-mudahan dapat solusi dari beliau. Kemudian untuk saya selaku kepala sekolah SDN 14 Delta Pawan, Pak ya, memang untuk melaksanakan program sekolah penggerak ini kita semangat juga kadang mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika ya, sesuai dengan masa ya. Tapi bagaimanapun juga saya tetap berusaha untuk memaksimalkan supaya program sekolah penggerak ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu guru supaya untuk perangkat ajar, terutama modul ajar, kemudian ATP juga disiapkan dan dikontrol, diperbaiki secara terus-menerus, karena Bapak Ibu bisa membuat langsung secara manual, mungkin berangkat dari buku, barangkali buku itu sudah tersedia. Hanya saja untuk buku pendidikan jasmani ya, olahraga kesehatan ya, itu buku yang dari sekolah penggerak ini belum ada, jadi memakai buku yang ada. Tapi buku masih tersedia untuk, saya lihat kemarin untuk kelas 4 itu ada buku itu lebih dari jumlah murid yang ada, itu masih baru dalam
perpustakaan. Mudah-mudahan kelas 1 juga tersedia seperti itu harapannya nanti. Seperti itu. Jadi Pak Rahmat Hidayat ini bisa menggunakan buku yang ada dulu, buku K13 itu tidak apa-apa, yang penting kita tetap mengacu pada CP yang sudah ditetapkan. Kemarin CP juga saya sudah pisahkan untuk khusus SD, itu saya cetak sebanyak 3 jilid Bapak. Jadi untuk guru itu ada 2, bisa bergantian. Nanti mungkin ada kawan yang memfotokopi juga menggandakan supaya lebih mudah. Kemarin saya silakan. Kemudian saya fasilitasi yang mau fotokopi silakan fotokopi. Nanti tentang pembayarannya kan bisa menggunakan dana dari sekolah. Tinggal kita ada rekanan, tinggal ngantar ke tukang fotokopi saja kalau yang perlu menggandakan. Kemudian juga termasuk ada kemarin buku yang untuk panduan asesmen juga sudah sempat kami print out, nanti kawan juga bisa menggandakan kalau diperlukan seperti itu. Walaupun file sudah tersedia di masing-masing Bapak dan Ibu. Kemarin Bapak pelatih ahli telah pernah membagikan dalam grup, dan itu saya bagikan ke kawan-kawan, saya teruskan seperti itu. Kemudian sekali lagi Bapak dan Ibu guru tidak usah sungkan-sungkan kalau ada kendala, tolong disampaikan saja. Kemarin saya merencanakan memang untuk mungkin dilaksanakan di semester depan itu untuk proyek profil pelajar Pancasilanya, saya itu cenderung untuk mengangkat tari daerah. Dan mudah-mudahan ada kesepakatan ya. Saya harapkan ini kalau tarian ini kan sifatnya juga panjang dan bervariasi, nanti tidak jemu, dan juga mungkin tentang biaya itu kan tinggal kita nanti bisa komunikasikan dengan wali murid juga. Kalau memang perlu macam kita membuat event misalnya, yang misalnya kita nanti bertepatan dengan tanggal 21 April misalnya kita peringati Hari Kartini, kita bisa buat event kemudian kita tampilkan di situ sehingga anak itu merasa bangga dengan jerih payah yang sudah dilaksanakan. Mungkin seperti itu Pak sementara penyampaian dari saya. Mohon dukungan dari Bapak pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas informasi perkembangan selama 1 bulan terakhir ini ya Pak ya. Jadi yang pertama, saya tidak jemu-jemunya atau tidak intinya mengingatkan teman-teman di sekolah untuk yang pertama itu KOSP ya. KOSP-nya disipkan istilahnya ya, difikskan. Kemudian yang kedua adalah penyusunan TP dan ATP. Nah itu jangan sampai belum ya Pak, karena CP-nya tadi sudah dicetakkan Pak. Ya, nah kelas 1 dan 4. Nah kemudian nanti TP-nya tolong disiapkan sesuai dengan kelas masing-masing dan mata pelajaran masing-masing. Kemudian modul ajar Pak. Nah, modul ajar itu 3 hal yang penting ya, 3 hal yang penting, yang utama selain hal-hal yang lain dalam proses pelaksanaan atau praktek pembelajarannya. Nah itu juga ya pelan-pelan Pak, pelan-pelan kita lakukan proses pembelajaran dengan paradigma baru. Nah itu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Itu ya Pak. Nah kemudian yang keempat terkait dengan proyek. Proyeknya Bapak tadi menyampaikan akan mengambil seni daerah ya, seni tari lokal. Nah itu bagus sekali, nanti tinggal disusun seperti kemarin kita
sudah mulai susun ya kan Pak, dokumennya. Nah, nanti pelaksanaannya. Dan kalau bisa Pak, karena 1 tahun itu kan 2 kan? Iya. Ya, dua proyek. Nah, Bapak nanti satunya apa gitu. Atau sudah yang satunya Pak ya? Iya, 1 semester 1 proyek gitu ya Pak ya? Iya, dia 1 tahun 2 proyek. Iya. Kalau SD. Nah, kalau satunya itu apa namanya sudah mengambil seni tari daerah, nah satunya apa? Nanti tinggal berarti ini temanya kan kearifan lokal ya Pak ya? Iya, temanya kearifan lokal gitu ya. Oke. Baik, ini Pak Rahmat sudah angkat tangan, silakan Pak Rahmat. Pak Rahmat, ada yang mau disampaikan? Suaranya tidak kedengaran Pak Rahmat. Mic-nya mungkin Pak. Ya, mic-nya masih off itu. Mic-nya kalau pakai laptop ada di kiri, paling kiri itu, dekat kamera. Kalau pakai, jaringan. Oh iya. Baik, mungkin saya ingin mendengar dari teman-teman guru. Oh iya, Pak Rahmat menyampaikan untuk penjaskes. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, PJOK, memang buku yang itu belum ada kan. Nah, sumber belajarnya Pak Rahmat bisa mengambil dari yang kurikulum 2013 yang sesuai materinya, yang ada di capaian itu. Kan begitu Pak Budi ya? Yang untuk proyeknya Pak tanyakan Pak Rahmat. Oh iya, kalau proyek itu kan bukan per mata pelajaran Pak, ya. Proyek itu sekolah, gitu. Sekolah, ya, sekolah menyusun proyek, bukan per mapel Pak. Nah, jadi dia itu kombinasi atau keseluruhan dari mapel itu menyusun proyek. Jadi proyek itu bukan kolaborasi gitu Pak. Ya, kolaborasi ya, secara komprehensif dari semua mapel. Iya. Bukan misalnya PPKN proyek sendiri, PJOK proyek sendiri gitu ya Pak Rahmat. Semua Pak. Jadi proyek itu 1 tahun 2 proyek. Kemudian proyeknya itu ditentukan Pak. Nanti boleh Pak Budi menugaskan 1 orang untuk menjadi koordinator proyek kalau memungkinkan. Kalau tidak, personilnya ya langsung Pak Budi juga bisa. Gitu. Ya Pak Rahmat ya, jadi tenang Pak Rahmat. Pak Rahmat, pokoknya Pak Rahmat tugasnya menyusun TP, ATP, kelas 1. Kalau Pak Rahmat kan kelas 1-4 ya Pak ya. Nah, kemudian modul ajar. Nah, proyeknya sama-sama Pak. Cuma ya yang membedakan adalah proyek kelas 1 tingkatannya untuk kelas 1. Nah, gitu. Proyek kelas 4 tingkatan untuk kelas 4 itu Pak Rahmat. Jadi tenang Bapak, proyeknya sama-sama menyusun. Nah, untuk proyek Pak Budi mengambil pilihan waktunya gimana Pak? Apakah nanti setiap minggu akan diblok hari apa gitu, atau setiap akhir hari 2 CP di setiap akhir hari itu? Tapi menurut saya, saran saya yang 1 minggu diambil hari apa gitu Pak, misalnya Jumat atau Sabtu. Itu kayaknya. Kemarin pertimbangannya itu kan Gimana? Anak itu kan masuknya itu dalam seminggu 3 kali Pak ya. Ada kita tidak bisa menetapkan hari Sabtu. Kalaupun ditetapkan seminggu sekali, misalnya untuk kelas 1 kemarin bisa,
hari Sabtu, kemudian minggu depan hari Jumat. Nah, itu untuk kelas 1. Untuk kelas 4-nya itu nampaknya di hari Sabtu Jumat itu bertepatan dengan olahraga atau agama gitu. Jadi mungkin diambil hari yang lain ya. Jadi intinya Boleh ya. setiap anak punya kesempatan satu kali, berarti dalam 2 minggu 1 kali Pak, karena kita pakai shift kan Pak. Ya, 1 minggu 1 kali ya. Ya kita kata Mas. Setiap minggu kita ada kegiatan project untuk kelas 1 dengan kelas 4, tapi Iya. bergilir seperti. Ya, boleh, silakan. Itu disesuaikan dengan kondisi sekolah Pak Budi ya. Nah, itu ya. Ada juga satu sistem tapi ya apa namanya? Yang satu itu diblok, Pak. Oh iya. Beberapa hari CP-nya itu kan dihitung satu semester berapa kemarin ya? 126 kalau nggak salah CP. Nah, itu diblok beberapa hari untuk proyek satu kali waktu itu habis. Nah, itu boleh juga Pak, boleh juga seperti itu. Ya, tinggal sekolah mau mengambil alternatif yang mana. Ini Kalau kan untuk yang semester ini juga nampaknya belum maksimal. Mungkin untuk semester ini kita bisa mantapkan waktu anak setelah selesai ulangan sebelum bagi rapat ada waktu kosong mungkin bisa dimanfaatkan. Nah itu Pak, ya bisa itu. Jadi di waktu setelah nilai akhir semester langsung di kegiatan proyek kelas 1 dan 4. Boleh itu Pak. Kan waktu menunggu itu kan, waktu menunggu pembagian rapat. Iya. Nanti baru di di semester 2. Nah, mau setiap minggu mungkin sudah bisa dilakukan. Gitu. Kalau untuk KUS itu Pak, waktu IHT kemarin kita sudah nyusun. Kemudian waktu lokakarya waktu itu yang di fasilitasi Bu Nurul Adila waktu itu sudah sempat dikoreksi beberapa bagian gitu. Jadi sudah saya revisi dan sudah kemarin saya delete waktu mengumpulkan tugas kemarin sudah kurikulum yang tahun ini Pak. Ya, baik. Saya ingin mendengar dari teman-teman guru. Silakan Bu Desi, gimana proses pembelajarannya, bagaimana atau apa? Silakan Bu. Terima kasih Pak. Kalau dalam proses pembelajaran sih, kalau di kelas saya, kalau masalah hambatan paling cuman buku. Kalau PPKN kan belum ada Pak. Tapi kan dari buku buku guru sudah ada, jadi dapat membantu seperti itu. Tapi kan kalau misalnya ada buku siswanya alangkah lebih baik lagi gitu Pak. Kemudian kalau masalah proyek saya juga mau bertanya nih Pak, kan kami kan menari nih Pak. Kalau menari, jadi tapi kalau pendapat saya pribadi ya Pak, ini kan udah mau ulangan. Kalau menari itu saya pikir butuh waktu yang beberapa minggu untuk mengelompokkan anak, untuk pembelajaran menarinya seperti itu. Jadi kalau ini kan tinggal 2 minggu nih Pak. Kesampaian Pak gitu sih saya mikirnya. Karena kalau saya pribadi saya nggak tahu menari ya Pak. Nggak tahu menari saya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya diganti atau yang lain atau belum dulu, bagaimana tuh? Gitu. Kalau masalah pembelajaran sih, ya insya Allah belum ada yang begitu terkendala seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Ya, terkait topik proyek, ya nanti tinggal dikoordinasilah dengan kepala sekolah. Apakah saya paham. Apakah nanti semester 2 saja, begitu kan? Atau semester 1 ini tidak mengambil yang menari misalnya, atau tapi kan di rapot nanti ada itu Pak, harus ada rapot project Pak Budi ya, Bu Desi ya, portofolio jurnal dengan portofolio project.
Nah, bagaimana caranya supaya mendapatkan itu gitu, tapi dalam kapasitas waktu yang tidak longgar gitu loh kan. Atau yang seni itu untuk semester 2. Nah, yang semester 1 ini ambil yang singkat, yang kira-kira bisa singkat tuh apa gitu. Boleh juga Pak Budi. Iya. Nah, atau tetap seni juga, seni tari, tapi capaiannya yang ingin dicapai itu tidak seperti yang di semester 2. Iya. Karena 1 tahun kan harus dua itu. Saya kemarin rancangan itu, jadi kan kita melibatkan wali murid. Jadi kemarin pernah saya bagikan ke kawan, rencana saya itu mau buat kelompok-kelompok gitu. Kelas 1 itu tiap kelompok itu terdiri dari 5 atau 6 anak. Kemudian kita kasih tentukan tariannya atau videonya, kemudian musiknya ada, kemudian biar wali murid, karena ini waktunya kan mendesak nih Pak, wali murid bisa berswadaya dengan murid itu, berusaha di rumah, wali murid itu membimbing, karena bahkan kemarin ada anak kelas 6 itu usul, katanya Pak boleh enggak kelas 6 ini mau belajar ini gerak dan lagu yang profil proyek Pancasila gitu. Kata saya boleh enggak apa-apa gitu. Jadi konsepnya rasanya seperti itu kemarin, rencana saya begitu Pak. Jadi dengan cara itu rasa saya dalam waktu 10 hari pun bisa. Karena saya perhatikan di sekolah lain itu tidak bisa melaksanakan seperti itu. Ada beberapa wali murid yang mungkin punya background tari, jadi bisa kita jaring begitu, kita lihatkan seperti itu. Jadi harapan kami pendidikan ini tidak hanya berasal dari lembaga atau satuan pendidikan saja, tapi ada kontribusi dari masyarakat walaupun ya secara bertahap seperti itu. Ya, jangan khawatir Bu Desi ya. Tidak untuk pelatih narinya nanti bisa diambil dari dari wali murid atau dari itu ya Bu, ya masyarakat yang memang concern dan sudah punya bakat di situ. Jadi kita pada posisi membimbing saja, mengkoordinir aja Bu Desi ya. Sama dengan misalnya pramuka kan, pramuka juga tidak harus kita ahli di bidang itu, tapi kita tetap membimbing dan ada pelatihnya, pelatih pramuka. Sama dengan seni, bela diri juga kan, karate atau pencak silat itu kita datangkan dari masyarakat yang memang ahli di bidang itu. Jadi tenang Bu Desi. Nah nanti kalau ada mau pencak silat juga boleh Pak, kalau ambil pencak silat. Nanti langkah berikutnya ya. Ada anak kemarin di sekolah kami itu kan dapat juara 2 tingkat kabupaten kan. Saya dengar kan ada keluarganya itu sebagai pelatih pencak silat. Itu kan potensi yang bisa kita manfaatkan. Ya, betul. Terus yang lain, teman yang lain, Bu Masita, Bu Rimbon, ada yang mau disampaikan atau menyampaikan perkembangan pembelajaran Ibu di kelas selama ini? Bu Rimbon, silakan Bu Rimbon. Misalnya tentang ulangannya atau apa gitu. Pak Ahmad, Bu Desi boleh juga. Kalau penilaiannya bagaimana Bu Desi yang sudah dilakukan? Kalau penilaian itu pun ada yang mau saya tanyakan kami Pak. Kan kemarin tuh itu ya Pak, yang kemarin di SD 20 itu kan kita udah belajar tentang aplikasi penilaian ya Pak. Nah kan jadi kemarin sih belum begitu jelas juga kalau yang kan ada yang nanya lagi teman yang nggak ikut tuh
Ya, Jadi masih kurang jelas katanya gitu Bapak. ya, Nah, dengan Bu Masita sama Bu Rimbon kan nggak ikut. Jadi kalau saya ya, yang menjelaskan kayaknya tidak terlalu pandai gitu Pak. Mungkin kalau dengan Bapak sendiri mungkin ya. beliau masih lebih mengerti begitu Pak. Terima kasih. Baik. Jadi untuk penilaian saya share dulu ya, sebentar saya buka dulu penilaian. Atau Pak Budi kemarin filenya sudah masih ada yang saya kirimkan itu nilai PSP ya. Coba saya buka dulu nih Pak. Nah, silakan. Jadi sama-sama kita intinya begini ya, teman-teman. Kalau ada langsung kirim ke WA Pak, biar cepat nyarinya. Bapak Ibu yang kemarin nggak ikut di SD20, penilaian itu ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Ya, selain kalau sudah nggak ngejar ya nggak apa-apa, yang asesmen diagnostik ya. Nah, asesmen diagnostik kan di awal itu. Tapi kalau kemarin belum ya sudahlah, anggaplah sudah dilakukan itu. Nanti di semester 2 baru mulai melakukan di bulan Januari awal itu asesmen diagnostik. Sebenarnya itu di awal tahun ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, kalau penilaian formatif itu setiap tema atau materi pokok tertentu. Jadi bisa beberapa kali gitu Pak. Ya, setiap materi pokok tertentu lalu melakukan penilaian formatif atau penilaian harian itu ya. Guru mata pelajaran juga sama itu ya, misalnya setiap materi pokoknya apa langsung penilaian formatif itu Pak. Bisa juga beberapa kali, satu kali kalau merasa banyak file materinya panjang juga bisa dibagi lagi dalam satu materi pokok itu bisa beberapa penilaian. Nah, kalau sumatif itu di akhir ini semester ya. Silakan. Udah ketemu Pak Budi? Ada saya kirim Pak. Ya. Nah ini. Kemudian itu ya Pak. Ya, yang Excel kemarin yang saya buat itu. Itu bentuk lain dari yang ada di panduan Pak, buku panduan itu kan. Nah, saya share ya Pak ya. Oke, kelihatan semua Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Excelnya ya, tinggal Excelnya. Nah ini kelihatan Pak ya, Bu. Nah, penilaian itu ada formatif. Ini ada 3 alternatif Bapak Ibu. Yang dari Kemendikbud itu memberikan 3 alternatif. Alternatif 1 seperti ini, penilaian formatif itu dibagi dari beberapa materi, misalnya materinya 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, dalam satu materi juga boleh beberapa penilaian formatif. Itu nanti ujung-ujungnya di rata-rata gitu. Ya, nilai akhir formatif. Kemudian sumatif lingkup materi. Nah, jadi sumatifnya lingkup materi juga diberikan penilaian. Nah,
terus di rata-rata. Kemudian penilaian sumatif akhir semester. Nah, kalau akhir semesternya, penilaian akhir semester itu bisa dalam bentuk tes maupun non tes. Gitu. Pak, saya non tesnya nggak ada misalnya, ya udah berarti tesnya. Gitu. Kalau bisa ada lah ya Bapak Ibu ya, non tes dan tes. Ini untuk alternatif 1. Gitu ya. Kemudian untuk alternatif 2. Nah, alternatif 2 ini hampir mirip ya dengan yang alternatif 1 tuh. Nah, kemudian yang alternatif 3, nah ini agak ringkas Bapak Ibu. Jadi nilai formatif, penilaian formatif itu lingkup materi langsung diisi di sini. Jadi tidak ada formatif submateri. Sebenarnya ada Bapak Ibu, cuma sudah diringkas Pak, sudah di rata-rata di sini. Ya. Nah, mana yang mau diambil silakan Bapak Ibu ambil yang mana, sekolah Bapak Ibu atau guru Bapak Ibu, kelas Bapak Ibu, yang mana yang mau diambil? Gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu yang mana yang paling ya apa ya? Tidak Yang terlalu paling ribet. Ya, tidak terlalu ribet lah. Ya, tidak terlalu ribet. Yang ini Yang deh 3. Pak, yang 3 nih kan Pak. Yang 3 boleh ya. Nah, silahkan kalau pakai ini, buatlah seperti ini Pak Budi ya, untuk nanti menolong di aplikasi rapot. Jadi Bapak buat seperti ini, dibuatkan per kelas. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengisinya, atau sudah di Excel-nya aja dikirimkan, ya kan, langsung di Excel-nya. Itu ya Pak Bu, ada yang ditanyakan silakan. Untuk materinya itu lingkup materi Bapak Ibu masing-masing. Ada 3 ya 3, ini contoh aja 2 gitu. Nah, satu lingkup materi itu bisa beberapa penilaian. Kalau alternatif 1 ini banyak rinci sekali nih ya, rinci sekali. Nah, silakan mau ambil yang mana, mau 3, 2 atau 1. Oke, itu ya Pak ya. Ada yang ditanyakan mungkin Bu, Bapak Ibu? Oh, itu ada angkat tangan ya Pak, siapa dulu? Atau yang Bu Masita ya, silakan Bu. Ya Pak, terima kasih. Saya mau menanyakan yang tes formatif itu kan pengetahuan Pak. Jadi kalau keterampilan dengan apa tuh, yang KI 1 tuh masih dipakai ya Pak? Baik, pertanyaan bagus, dan ini sering memang banyak jadi pertanyaan ya Pak Budi ya. Untuk pembelajaran di paradigma baru ini, penilaiannya komprehensif Bu. Ibu boleh menilai 3 aspek itu, ranah itu, tapi lalu di rata-rata. Kalau di sini, ya, karena dia komprehensif menjadi menyatu. Beda dengan K13. Kalau K13 dipecah kan, KI 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang sekarang ini dia disatukan. Jadi Bapak Ibu menilainya boleh menilai afektif, kognitif, psikomotor, tapi terus di rata-rata. Gitu. Bedanya di situ. Bukan berarti hanya kognitif ya Pak Budi ya. Bukan berarti penilaiannya hanya kognitif. Nah, penilaiannya tetap pakai ranah 3 ranah itu, afektif, psikomotor, kognitif, tapi pola nilainya dijadikan satu di rata-rata. Kalau dulu kan dipisah tuh. Kalau yang K13 dipisah. Kalau sekarang
disatukan di rata-rata menjadi nilai pokoknya nilai materi itu. Nanti nilai rapotnya juga nilai rapot misalnya matematika, nilai rapot mapel PPKN gitu. Kalau nilai spiritual tuh Pak, masih ada Apa nggak? Bu? Kalau nilai spiritual, kalau di penggerak nih. Itulah Bu, aspeknya tetap ada, tetapi dalam wujud nilainya itu sudah di rata-rata menjadi satuan nilai ya Bu. Nilai jadi. Ya, jadi Bapak Ibu mengambilnya tetap kalau agama itu kan afektif KI 1 KI 2-nya lebih banyak gitu kan, lebih porsinya. Nah, apa tetap itu, tapi terus nilai akhirnya itu menjadi di rata-rata menjadi satu. Ya, makasih Pak. Ya. Mudahnya gini Bu, setiap materi pokok penilaian, ya kan? Ambil nilai, Ibu ambil nilai. Setiap materi pokok lagi ambil nilai. Nah, seperti itu. Jadi 4 aspek itu digabungkan jadi satu. Iya, 4 KI itu ada KI 1, KI 2, KI 3. Iya, tidak dipisahkan lagi. Boleh dijumlahkan, diambil rata-ratanya Pak ya, bagi 4. Iya. Itu. Pak Rahmat ada yang mau sampaikan? Atau Bu Masita masih ada? Yang untuk materi kolom tuh bisa ditambah ya Pak. Kalau misalnya penjelasan ada 4 materi. Berarti kan kolom pertama misalnya materi poli, materi kedua bola kaki, materi ketiga misalnya bulu tangkis, itu boleh Pak? Boleh Pak. Ya, itu contoh aja Pak ya, contoh materinya ini ada 2 ini kan. Nah, misalnya mau ditambah lagi silakan. Materinya ada, Pak saya materinya ada 4. Nah, gitu. Tambah aja Pak. Oh, berarti di yang materi 1 ditulis sub materinya Pak nih? Boleh. Ya. Bukan materi 1 apa ya kan? Boleh ditulis di sini kan contoh Pak ya. Nah, materi contohnya apa Pak? Materi 1 punya Bapak. Misalnya main bola besar Pak, bola. Iya, boleh ditambahkan. Nah, terus yang kedua apa gitu kan? Ya, ini. Yang ketiga apa dan seterusnya. Kalau Bapak ingin memasukkan 3 kali ngambil nilai, silakan tambahkan. Ini Bapak Ibu diberi keleluasaan untuk menganalisis. Yang ini saya mengambil asesmen 2 kali. Saya 2 kali. Jadi, Pak, ini materi 3. 4. Nah, nanti di rata-rata Pak. Di rata-rata. Kalau semester ini kan ada tes dan non tes kan Pak. Ya, belum. Bapak tidak kedengaran Pak.
Ada suara gemerisik. Bagaimana? Nah, ini boleh Pak. Halo, Kedengaran? kedengaran nih Pak. Oh iya. Kedengaran ya. Ini Pak. Bagus Pak. Ya. Tes itu kan Bapak Ibu bisa tes tertulis. Mulai banyak sih Pak suaranya. Gimana? Mulai gangguan suaranya begitu Bapak keluar suara tuh. Iya. Ini Pak, halo. Ya, halo, berisik Pak. Ada Oh, suara. oh iya. Ini Pak. Masih ada gangguan Pak. Ini Pak, halo. Nah ini, jadi nih, nah mulai gitu. Waduh. Di sini Pak. Di dalam headset ya, Pak. Mungkin dalam ini ya. Headset Pak kan. Ya, saya karena headsetnya di rumah, terus kalau di rumah kan pakai speaker yang besar itu. Ini tadi di headset baru. Kalau tanpa headset Bapak tidak. Halo, Halo, ini bagus Pak malahan Pak. bagus ya? Iya bagus. Baik. Nah, masih bisa kelihatan ya yang kuning nih? Masih Pak. Ya. Nah, tesnya Bapak Ibu kan bisa melakukan tes tertulis, lisan, perbuatan. Kalau non tes itu pengamatan Bapak Ibu. Nilai pengamatan ya, nilai penilaian antar teman itu non tes itu Pak. Ya. Nilai pengamatan itu. Tapi dikonversi dalam bentuk nilai yang 0 sampai 100 itu. Nanti nilai itu boleh ada nilai 71, 72, 73 atau nilainya dibuat 70, 75, 80 gitu Pak. Halo, Halo. saya tidak speaker Oh, saya nih agak sebentar saya join pakai HP juga. Bentar. Bentar, Pak. Kedengaran Pak? ya kedengaran. Nah, apa tadi Pak pertanyaan Bapak teh? Untuk nilai itu apakah bisa ada nilai 71, 72 kan hasil konversi Pak? Oh iya. Pakai pembulatan ke puluhan terdekat gitu Pak. Ada ketentuan seperti itu. Pembulatan Pak. Pembulatan bukan puluhan, satuan. Satuan. 71, 72, 81, 82, 83, 93 gitu. Boleh, oh iya ya Ya, satuan. bukan 70, 80, 90 gitu. Itu ya Pak, kemarin waktu di SD 20 sudah saya sampaikan itu. Iya. Ya. Di buku panduan itu ada Pak ya, penilaian pembelajaran dan penilaian itu ada. Ada contohnya ya, sebentar saya lihatkan. Nih, panduan pembelajaran dan asesmen Pak. Ya, ini kalau bisa print atau sudah Pak ya? Saya sudah ya Pak. Ya. Ini di bawah itu ada Pak. Nanti penggandaan Pak. Ya. Nah ini Pak ya, nilainya itu pembulatan satuan kesatuan Pak. Misalnya kan 80,4 jadi 80 gitu ya Pak ya? Iya, nantinya jadi bulat ya. Memang kalau rata-rata kan ada koma itu. Ya, ini contoh-contohnya ada Pak. Ini yang di Pak ya. Yang itu
di laptop makanya suaranya banyak. Ya, saya pakai headset kalau di laptop saya itu rusak ininya. Bentar, saya sambil setting juga buka di ini. Biar untuk sambil suaranya. Halo, Halo, ini bagus kan? bagus ya Pak ya? Bagus. Ya, kedengaran Pak. Kedengaran? Kedengaran. Tapi Iya. Ini aja. Gimana Pak? Ini? Ini boleh Pak. Ya. Nah. Ya. Nah, seperti ini. Saya share screen lagi ya. Sebenarnya sudah ada Pak di sini ya. Di panduan itu sudah jelas itu. Nah, tinggal nanti rapotnya itu yang, nah ini ya Pak Budi ya. Maka Bapak Ibu memang dari awal harus dari awal memang menyusun TP-nya itu karena akan berhubungan dengan di sini Pak. Nanti, nah TP-nya ini kan akan muncul di sini kan Pak. Kita buat nih tujuan pembelajaran 1 apa, tujuan pembelajaran 2 apa, 3 apa gitu. Nah ini. Kesinambungan ya Pak. Iya, nah itu dia ada nilai-nilainya ini. Sampailah nilai rapotnya, nilai akhir ini. Nah ini non-tes kan tidak ada, ya nggak apa-apa non-tesnya. Pak saya nggak melakukan non-tes nih Pak, hanya tes ya boleh. Nah NA-nya jangan dibagi 2, itu ya 75 kan? Iya. Ya, jangan dibagi 2 karena non-tesnya tidak ada. Nah nanti kalau non-tesnya ada, berarti tinggal dibagi 2. Oke ya, Pak, Ibu. Iya Pak. Nah, ini ada beberapa opsi ini kan, opsi-opsi yang lain nih. Sama nilainya nanti dapatnya itu. Ya. Nah, nanti tinggal di print aja Pak, di print. Nah, yang ini tinggal atau Bapak buatkan Excel-nya itu Pak ya. Oh iya. Format penilaian Excel. Ya, format penilaian dari Excel itu Bapak buatkan dulu untuk menolong nanti dalam memasukkan ke dalam raport. Itu. Jangan sampai tidak punya rekapan nilai itu Pak. Intinya itu. Sambil nanti kita hari tanggal 25 saya ada pertemuan lagi seluruh PA itu Pak. Oh iya Pak. Ya, nanti mudah-mudahan ada kejelasan lah dari pertemuan tanggal 25 siang, tanggal 25 hari Kamis ya. Kamis siang kami ada pertemuan dengan seluruh PA P4TK itu. Kartu Indonesia gitu. Oke ya Pak ya. Iya Pak. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau aplikasi raport bagaimana Pak? Kan kemarin katanya
di Dapodik tuh udah ada sih aplikasi rapotnya. Cuman sepertinya terbagi-bagi ya Pak. Belum dilihat sih isinya seperti Ya, apa. itu aplikasinya itu ada guru yang mengembangkan, ya kan? Nah, itu jangan sampai keliru persepsinya ya Pak Budi ya, teman-teman. Ada CGP dari Bali itu mengembangkan aplikasi rapot untuk PSP. Nah, tapi itu mau dilihat dulu, dan itu saya lihat, saya belum sampai ke dalam benar karena saya tidak punya akses Dapodik. Itu datanya mengambil menarik dari Dapodik kan? Pak Budi udah install belum? Tadi malam saya coba instalkan, cuman kan laptop saya itu tidak terinstall Dapodik, jadi tidak bisa buka dalamnya. Ya, memang adminnya. Tadi itu saya bagian ada operator, mudah-mudahan operator bisa buka, nanti mungkin besok pagi ada kabar itu seperti apa. Iya. Dan itu pun saya sampaikan itu kan nampaknya karya dari seorang guru penggerak Pak ya, bukan rapot yang resmi dari program sekolah penggerak ini, tapi itu kan salah satu contoh mungkin format rapot. Ya. Betul, jadi memang kita boleh mempelajari sumber belajar dari mana-mana, boleh, silakan. Kalau memang itu sudah mewakili itu ya konsep dari PSP, apa salahnya ya kan? Kalau K13 dulu kan dikembangkan oleh LPMP itu kan? Iya. Ya. Juga dikembangkan oleh Ibu yang dulu menjadi narasumber di tempat kita juga dulu yang dari Jakarta itu kan pribadi juga. Ya, ada juga yang ya artinya aplikasi bisa dari mana-mana saja gitu. Mudah-mudahan dari Kemendikbud sudah resmi nanti merilis, kan lebih bagus. Amin. Gitu ya Pak Bu Desi ya. Tapi konsep penilaiannya ada di materi ini. Tapi konsep format penilaian yang dari Bapak itu kan bisa digunakan untuk menampung, nanti tinggal kita mengemaskan untuk jadi rapotnya seperti apa. Kalau nilai sudah terkumpul itu sudah tidak banyak kendala lagi. Iya, begitu, betul. Jadi jangan nunggu rapotnya, nanti kita tidak punya rekap nilai. Jadi Bapak Ibu buat aja seperti ini, seperti yang di yang di panduan itu ya. Nah, sambil menunggu nanti Bapak Ibu sudah punya rekapannya begitu. Itu sih Bu Desi ya. Karena saya pun tidak bisa akses ke Dapodik, jadi saya tidak bisa ngotak-ngatik itu, belum sampai ke dalam. Itu ada login administrator, ada login wali kelas, ada login guru, ada login siswa juga. Ya, mudah-mudahan. Kalau itu karena itu aplikasinya berbasis web Pak. Oh iya, berarti bukan berbasis Excel. Kalau yang K13 kemarin kan berbasis Excel itu. Oh iya. Artinya ada link kalau siswa mau melihat, ada link untuk orang tua mau melihat, ada link untuk guru seperti itu. Bisa itu. Bisa mengakses itu nilai anak saya seperti ini atau guru siswa sendiri akan melihat nilainya, itu berbasis web nilainya. Sama dengan di perguruan tinggi sekarang kan begitu, nilainya sudah ada di web itu. Nah, kalau perkiraan saya, sepengetahuan saya yang versi web pasti begitu. Dia akan bisa diakses apabila akses loginnya dapat. Makanya itu ada akses login admin, kemudian wali kelas, guru, dan siswa. Nah, nanti Pak Kepala Sekolah loginnya lewat apa? Lewat admin, Pak. Oh iya. Iya, Bapak bisa, tetap Bapak harus pegang login admin juga, ID dan passwordnya. Gitu. Saya
untuk yang aplikasi yang versi web sudah ada juga, tapi bukan yang rapot ini. Memang begitu Pak, kalau versi web enak itu, dan itu tersimpan. Tidak ada, kalau pakai Excel kan kok semester ini simpan file nama gitu kan. Nanti semester berikutnya ganti namanya lagi, ganti nama filenya kan gitu. Nah, kalau versi web enggak Pak, itu akan tersimpan terus. Kalau membuka juga tinggal buka raport semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Padahal nanti bukanya di tahun depan itu bisa. Bisa itu Pak, bisa dibuka dari beberapa tahun. Kalau versi web, kalau versi Excel dia harus satu file untuk satu kelas misalnya gitu. Itu ya Bu Desi ya. Iya Pak, berarti belum baku juga ya Pak? Tentu itu juga dipakai. Belum. Iya, tinggal kita nunggu perkembangan saya hari Kamis nanti, hari Kamis. Kalau dari P4TK itu meluncurkan, pakai ini, ya berarti kita pakai yang itu, yang dari P4TK itu. Tapi yang itu nggak ada salahnya kita mempelajari itu, ya. Saya yakin sih bagus itu. Kalau bisa Pak Budi bisa akses Dapodik kan. Nah, Pak Budi udah bisa mengikuti tutorial yang di video itu. Nanti malam saya mau coba Pak. Saya disuruh. Nah, ya, nanti ya. Nanti baru kalau Bapak udah masuk, oh iya begini. Nanti bisa share dengan kita semua. Baik ya Pak Budi ya. Kemudian terakhir ada lagi Pak. Intinya Bapak Ibu, Pak Budi buatkan format yang Excel ini, rekapannya ya Pak. Jadi teman-teman bisa mengisi dulu, kan sudah nampung nilai nih, ya kan? Sudah dapat nilai nih. Nah, udah nampung nilai, jangan supaya direkap dulu jumlah nama siswa. Satu semester Pak ya, mungkin mau sekitar 5 materi untuk semester itu Pak ya. Nanti kita insert lagi. Boleh, silakan, tergantung mapelnya masing-masing. Iya, ada berapa bab itu Pak ya? Satu bab satu materi itu ya Pak kalau mapel. Boleh, bisa ya. Materi pokok. Oke Pak. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu sebagai hasil dari perbincangan kita siang ini, Pak Budi juga harus melihat hasil PMO yang lalu ya Pak. Ya, Pak. Nah, silakan apabila ada yang sudah dikerjakan ya, kan ini ada sebentar saya tayangkan. Bapak harus membuat lagi PMO yang untuk bulan November. Iya, begitu. Bapak ganti namanya di Save As itu. Nah, ini. Ya kan, ini kan Oktober kan, Pak? Laporan Oktober kan? Ya. Nah, kan Bapak ganti atau saya copy kan Pak, buat baru lagi saya kirim ke Bapak gitu ya. Iya, silakan. Bapak analisa lagi mana-mana yang kira-kira yang sudah on proses atau solve. Kalau solved itu sudah terselesaikan Pak, sudah dilakukan misalnya ya. Ini kalau saran dan solusi ini kan dari pelatih ahli ya Pak? Yang mana? Ini di kolomnya kan setelah pertanyaan, kemudian opsinya ya tidak, kemudian ada deskripsi hambatan, ada saran solusi, ada PIC, kemudian ada status. Iya,
Deskripsikan solusi yang perlu dilakukan baik oleh pelatih ahli maupun iya, Bapak juga yang mengisi, tapi nanti ada keterlibatan dari PA dan pemerintah gitu, Pak. Ya. Jadi misalnya Bapak lihatlah yang sudah bagus, yang masih ada menjadi hambatan apa. Kalau tidak ada ya sudah gitu. Dan ini diisi Pak ya, on prosesnya kalau masih berlangsung on proses. Kalau solve itu sudah teratasi. Di bulan ini kan bulan lalu kan Pak ceritanya. Ya kan? Nah, di bulan ini sudah teratasi. Berarti di sini sebelah kanannya solved. Sudah teratasi. Apakah boleh menambahkan? Boleh Pak, menambahkan apa di sini? Ya. Ini kan sampai G kan Pak? Halo? Iya, Pak. Ya. Ini kan ada SDM, anggaran, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian dukungan Pemda, terus dukungan internal sekolah, dan misalnya Pak dukungan guru non komite pembelajarannya bagaimana? Nah, ini Bapak. Kalau Bapak tambahkan lagi boleh Pak ditambahkan. Tapi pas Pak ya, untuk kemarin saya masukkan di laporan itu memang seperti ini Pak, laporannya mintanya nih. Cukup nampaknya Pak. Ya, sudah sesuai Pak nampaknya ini. Nah, di laporan PMO di SIM PKB-nya pun seperti ini. Ada hambatannya apa, solusinya apa. Oke Bapak Ibu? Ya Pak. Ya, jelas Pak ya? Iya Pak. Ya, intinya Bapak Ibu ya tinggal di copy, di copy, di paste, kemudian apa yang ada perubahan pergerakan di bulan ini Bapak tulis di situ, dirubah. Kalau yang masih sama ya sudah gitu. Karena masih sama. Baik Bapak Ibu ya, saya kira cukup ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, kita sambil terus memantau perkembangannya, terutama untuk rapot nih. 1-2 hari ini mudah-mudahan Pak Budi nanti malam sudah dapat. Oh iya Pak, itu sudah sesuai itu Pak. Misalnya udah sampai login itu bagus Pak, itu sudah bisa dipakai sampai dicoba aja, misalnya ngisi 1 orang Pak, di print out. Ya Pak Budi ya. Ya diisi nilai-nilainya 1 ya, saya sudah dulu. Nanti kan itu kan masih bisa diedit. Nah, baru nanti print out-nya seperti apa. Kan gitu yang dimaksudkan teman-teman kan, begitu kan Pak? Nanti nampaknya seperti apa. Kalau saya kan tidak bisa akses ke Dapodik itu. Jadi tidak bisa mencoba gitu. Baik ya Bapak Ibu, saya mungkin itu dulu untuk PMO hari ini. Nanti daftar hadirnya Bapak tetap buat ya Pak? Daftar hadirnya. Daftar hadir manual, manualnya Bapak tetap buat. Kemudian nanti yang online saya mintakan ke Mas Davi nanti. Ini belum ada link daftar hadir Pak ya? Belum ini, saya lihat di chat karena beliau pun tidak masuk tadi ya. Nanti saya mintakan ke Mas Davinya. Nanti tinggal ngisi. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Rahmat. Saya stop Pak ya. Pak.